ya, memberikan perhatian penuh terhadap perkara akidah, ya, memberikan perhatian penuh terhadap perkara akidah, baik dari sisi ilmu, amal, dan dakwah, ya, memberikan perhatian penuh dari sisi akidah, baik ilmu, amal, dan dakwah. Yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah, hizbiyah, dan yang lainnya, kalau dakwah salafiyah dia selalu banyak mencurahkan perhatiannya terhadap bab akidah. Maka kajian-kajian banyak dibahas di dalamnya perkara akidah. Tidak luput dari pembahasan akidah, baik berkaitan dengan tauhid macam-macamnya, atau syirik beserta macam-macamnya, dan juga afrad akidah, bab-bab akidah yang lainnya tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian al-imamah, kepemimpinan, kemudian karamatul aulia, keramat, ya, bagi wali-wali Allah Azza wa Jal, dan seterusnya. Karena akidah, ya ikhwah, asas, dia pondasi yang harus ditanamkan di dalam hati seorang muslim sebelum dia mengamalkan semua amalan. Dan ini manhajul anbiya, manhajnya para nabi di dalam berdakwah. Semua para nabi memulai dakwanya dengan dakwah akidah dan tauhid. Makanya dakwah yang dinisbatkan kepada salafiyah mesti memberikan curahan penuh terhadap bab akidah. Dan apabila seorang muslim dia memiliki akidah yang kuat, akidah akan membimbing dia kepada semua jalan yang lurus. Ya, katakanlah dalam bab ibadah, selain dia memiliki syarat sah diterima amal ibadah karena dia mempelajari akidah, kemudian bisa membantu dia istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih besar dari itu, akidah membuat seorang muslim mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, ilmu yang paling besar dalam agama Islam adalah ilmu al-asma was-sifat. Ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka nggak mungkin seseorang bisa mencintai Allah sepenuhnya kalau seandainya dia tidak mengenal Allah. Dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat, dia mengenal Allah, akan tumbuh kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Barang siapa yang mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya, pasti mencintai Allah, tidak mungkin dia tidak mencintainya. Begitu juga di antara pembahasan akidah, pembahasan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan syirik sebesar-besar dosa. Ya, nggak mungkin seseorang ingin selamat hidup di dunia kalau dia tidak mengetahui dosa yang paling besar yang bisa menggugurkan semua amal kebaikan dia. Nah, karena landasan tadi, kaum salaf dan semua orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah, dia memulai dakwanya sebagaimana dimulai dakwah para nabi. Nah, makanya di akhir-akhir ini banyak sekali pembahasan-pembahasan akidah yang sudah mulai luntur dan juga hilang. Ya, kalau dakwah-dakwah harakah atau dakwah-dakwah hizbiyah, dia banyak membahas di luar akidah karena mereka khawatir kalau membahas akidah akan terjadi perpecahan. Mereka ingin menggabungkan semua sekte dan ingin menjadikan semua manusia senang dengan mereka dan gabung dengan mereka. Maka manusia dengan latar belakang yang bermacam-macam gabung. Yang penting kita bersatu padu dulu untuk meraih kekuasaan. Nah, hal ini tidak mungkin. Gak mungkin orang-orang yang memahami kesyirikan bisa gabung dengan orang yang memahami tauhid. Tidak mungkin orang-orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW bergabung dengan orang-orang yang mengagungkan sahabat-sahabat Nabi SAW.
Tidak mungkin ada orang yang memiliki kesalahpahaman dalam bab al-asma wa sifat bisa bergabung dengan orang-orang yang menjunjung tinggi al-asma wa sifat. Maka perkumpulan itu perkumpulan yang akan menimbulkan banyak perpecahan. Ya. Sedangkan sebagian kelompok dalam Islam dia memiliki kaidah diantaranya al-ghaya tubarrirul wasilah. Tujuan bisa menghalalkan segala cara. Yang penting kita sampai kepada tujuan. Sedangkan Islam bukan seperti itu. Ya, Islam meraih tujuan intinya adalah bagaimana seorang hamba bisa merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan di antara konsekuensi tauhid adalah al-wala wal bara. Dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan dia berlepas diri dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau yang memiliki pemahaman yang salah ya seputar agama Islam. Nah, maka ini dakwah salafiyah. Atau juga kalau misalnya ada kajian-kajian yang memang jarang membahas akidah, selalu membahas tema-tema yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Dan makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari kalau seandainya semua orang membahas masalah jujur, nggak boleh bohong, membahas masalah adil, tidak boleh berbuat curang dan yang lainnya. Pembahasan-pembahasan tersebut dibahas oleh pendeta-pendeta di gereja. Karena masalah ini masalah yang disepakati sama semua orang kalau itu perbuatan baik, sedangkan dusta perbuatan tercela. Nah, sedangkan bukan itu dakwah yang bukan hanya itu dakwah yang dibawa oleh para nabi. Cuman yang paling asas mereka mendakwakan dengan dakwah tauhid, dakwah akidah. Ya, dia bahas dari satu kitab akidah kepada kitab yang lain. Dan para ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman memberikan perhatian penuh dalam bab akidah. Oleh karena itu mereka banyak mengarang kitab seputar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti di kitab-kitab hadis ada bab-bab yang berkaitan dengan akidah. Di Sahih Bukhari ada kitab Tauhid, di Sahih Muslim dan yang lain-lain. Ada juga kitab khusus mustaqil kumpulan hadis seputar akidah seperti As-Sunnah, ya, Asy-Syari'ah, kitab Tauhid Ibn Khuzaimah dan yang lain-lainnya. Ada juga para ulama mengarang kitab-kitab akidah. Di situ dia memberikan poin-poin penting seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti akidah Tahawiyah, akidah Wasatiyah, Syarhus Sunnah dan yang lain-lainnya. Usulus Sunnah milik Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini menunjukkan kalau ulama dari satu zaman ke zaman yang lain, mereka benar-benar perhatian terhadap bab akidah. Maka jangan sampai seorang muslim dia hidup tapi bodoh terhadap akidahnya. Dan kalau antum perhatikan ya ikhwah, sebab rusaknya manusia dan lemahnya dia karena lemahnya akidah. Dia masuk, nasallallahu alafiyah, dalam dosa syahwat karena lemah akidah. Dia masuk dalam dosa syubhat karena lemah akidah. Dia cepat terpengaruh karena lemah akidah. Maka orang kalau lemah akidah nggak ada prinsip yang kuat. Sedangkan di antara pembahasan akidah menjelaskan hakikat keberadaan dia di atas muka bumi untuk menegakkan ibadah dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab manusia kurang bergantung kepada Allah dan banyak bergantung kepada makhluk karena lemahnya akidah. Banyak orang terjerat riba misalnya karena sebab akidah dan seterusnya. Maka di sini pentingnya seseorang memiliki asas yang kuat, ya, dengan menanamkan pada dirinya akidah yang kuat. Dan ini pernah kita bahas sebagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menggambarkan akidah dan tauhid kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Kalimat tauhid la ilaha illallah, pembahasan akidah digambarkan oleh Allah kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang bagus. Akarnya kuat
di bawah tanah dan batangnya menjulang tinggi ke langit. Seorang muslim kalau dia memiliki prinsip yang kuat dari bab akidah seperti pohon yang kuat. Akarnya kuat, batangnya kuat, daunnya lebat berbuah. Maka dia menjadi seorang mukmin yang prinsip hidupnya jelas, menjalani kehidupan dengan sesuai aturan Allah Azza wa Jal, tidak terombang-ambing dengan syahwat dan syubhat. Kalaupun dia terjatuh dalam lubang dosa, dia cepat kembali lagi dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Itu diantara buah apa? Akidah. Dan seseorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ya ikhwah, kalaupun dia berbuat dosa, maka tauhid sebab menggugurkan dosa pada hari kiamat kelak. Semakin kuat tauhidnya, semakin banyak dia mendapatkan takfir as-sayyi'at, pengguguran dosa. Makanya kasihan orang yang tidak memiliki akidah dan tidak mempelajari tauhid dengan benar. Sedangkan tauhid sebab terbesar pengampunan dosa. Salat bisa mengampuni dosa, sedekah bisa mengampuni dosa, birrul walidain bisa mengampuni dosa, umrah bisa mengampuni dosa, haji bisa mengampuni dosa. Cuman amalan yang paling besar untuk bisa mendapatkan ampunan Allah pada hari kiamat itu adalah tauhid. Enggak ada sebesar tauhid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya engkau berjumpa kepadaku, maksudnya pada hari kiamat, membawa dosa seluas bumi. Dosa apa seluas bumi? Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa kepadaku, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun juga. Murni tauhidnya, ikhlas, tidak tercampur dengan syirik. Maka kata Allah Azza wa Jalla, la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan memberikan kepada engkau seluas bumi ampunan. Ya. Makanya orang-orang yang memberikan perhatian penuh terhadap akidah, dia akan mendapatkan kesempatan besar diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sini kita juga mengetahui jahatnya ulama-ulama ulama-ulama yang bodoh atau ulama-ulama yang menyesatkan umat. Dia tidak ingin bahas akidah dan tauhid. Maka orang-orang yang duduk di majelisnya tidak mengetahui mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Ya. Akhirnya orang yang belajar tersebut tidak mengetahui sebab terbesar dosa dia dapat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sisi lain ini menunjukkan besarnya kasih sayang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus mengingatkan kepada umat tentang akidah dan tauhid, karena dia menginginkan kebaikan agar orang-orang yang berbuat dosa mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Azza wa Jalla.